Tahukah pemirsa bahwa iblis itu takut kepada orang percaya? Mengalir Tuhan seperti sungai, mengalirlah di tempat ini. Urapan baru bagi umatmu yang sangat mengalir Tuhan seperti sungai, mengalirlah di tempat ini. Urapan baru bagi hambamu yang sangat merindukanmu. Urapanmu kuat atas kami dan atas semua pemirsa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, kebenaran Tuhan yang saya mau bagi kepada kita semua hari ini dengan tema cara mengaktifkan kuasa. Tahukah saudara bahwa sebagai orang percaya kita sudah memiliki, kita sudah menerima kuasa, dan kuasa itu permanen di hidup kita jikalau, itu yang akan kita share, kita diskusikan, saya mau ajarkan kepada para pemirsa hari ini bahwa orang yang hidupnya dalam kebenaran Tuhan, iblis pun takut sama dia. Makanya firman Tuhan bilang tidak ada yang bisa menjamah orang percaya. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menudungi hidup mereka. Itu terjadi setiap hari. Tetapi persoalannya hari ini problem kekristenan kita. Banyak orang tidak menyadari, banyak orang kurang menyadari, banyak orang masih ragu-ragu tentang keberadaan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia masih suka bertanya, betulkah aku sudah punya kuasa? Betulkah aku sudah diurapi? Betulkah aku memiliki kekuatan Tuhan? Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang masih bimbang dan bingung tentang keberadaan itu. Dan itulah yang mau kubagikan sebagai hamba Tuhan kepada saudara, pengertian baru ini, supaya kita hari ini memahami secara betul siapa kita di hadapan Tuhan. Saya baca firman Tuhan kepada saudara dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sangat sederhana. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kemahakuasaan, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Menyertai siapa? Menyertai orang-orang percaya.
Tidak disebutkan di situ menyertai pendeta besar, pendeta senior, menyertai para penginjil yang berskala internasional. Tidak dikatakan seperti itu, tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Pertanyaannya, siapa itu orang percaya? Tentu saudara dan saya. Persoalannya, mengapa banyak orang tidak yakin bahwa tanda-tanda itu akan menyertai hidupnya, sehingga dia sama setan takut. Keluar malam-malam ke tempat gelap takut. Kalau mati lampu mau ke kamar mandi takut. Mau jalan ke kampung sebelah lewat kuburan takut, ngeri. Tapi ngakunya orang percaya. Ini persoalan gereja hari-hari ini, sehingga mereka hanya sukacita sementara, lagi menyembah Tuhan di gereja. Begitu keluar dari gereja, sepertinya kuasa itu menjadi redup dan tidak lagi berkarya dalam kehidupannya. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Salah satunya apa? Usir setan. Tapi faktanya hari ini kita harus jujur akui, jangankan orang percaya, hamba Tuhan pun banyak takut sama setan. Para pendeta pun takut ngusir setan hari-hari ini. Jujur, ada. Kenapa bisa begitu? Ada banyak faktor yang membuat orang percaya, yang membuat hamba Tuhan takut mendoakan orang yang kerasukan setan, takut mendoakan orang yang dirasuk roh, takut mendoakan orang yang kesambet. Padahal Alkitab sudah jelas berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau saudara orang percaya, saya orang percaya, harusnya iblis takut sama kita, setan takut sama kita, bahkan Lucifer pun takut sama kita. Itu asli, tidak palsu. Kenapa? Karena ada kuasa yang melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini, namanya kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itulah yang berkuasa atas orang percaya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada orang percaya yang hari-hari ini masih takut usir setan, masih takut tanking setan, masih ngeri kalau lihat orang kesurupan, bahkan bilang begini, itu bukan talentaku Pak Pendeta. Ada hamba Tuhan yang bilang begitu. Bukan talentaku Pak usir setan. Berarti talenta dia ucapan syukur saja. Padahal Alkitab sudah bilang menyertai semua orang percaya. Bukan sebagian, bukan tertentu. Tapi kuasa itu menyertai semua orang percaya. Artinya orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi mereka kuasa itu disiapkan. Jadi mengapa ada orang yang bisa, ada orang yang mampu, dan ada orang yang tidak mampu karena mereka takut? Persoalannya adalah pada sikap hidup. Jadi cara mengaktifkan kuasa itu dalam hidup kita, poin yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, hidupmu sejalan dengan firman, tidak usah berdoa buat tangking setan. Setan sudah lari duluan. Haleluya. Karena gelap sama terang tidak bisa bersatu. Setan, iblis, dan segala macam itu kuasa kegelapan. Kita anak terang. Jadi kalau kita datang ke tempat kegelapan, mereka minggat, mereka lari. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bertahan di situ, karena ada anak terang yang datang ke situ.
Jadi kalau ada hamba Tuhan yang takut sama setan, perlu dicek. Perlu dipermasalahkan tuh. Ada apa dengan dirimu? Di mana kuasa itu? Kan begitu. Sementara Tuhan sudah janjikan kuasa itu menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan. Haleluya. Jadi kehidupan yang benar itu yang membuat kuasa Tuhan aktif bekerja. Makanya firman Tuhan bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti apa itu yang mendukakan Roh Kudus? Yang hidupnya tidak tertib, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh, yang hidupnya suka duniawi, tapi selalu memakai nama Tuhan. Ini orang yang mendukakan Roh Kudus, memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, memakai nama Tuhan untuk kehormatan, memakai nama Tuhan untuk uang. Ini mendukakan Roh Kudus. Dan di orang-orang seperti ini, kuasa itu tidak bisa aktif bekerja. Roh Kudus akan pasif di dalam hidupnya. Tapi bisakah dia berdoa? Bisa. Bisakah dia melayani? Bisa. Bisakah dia khotbah? Bisa. Banyak. Tapi Tuhan, Roh Kudus tidak bekerja dengan maksimal dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak seirama dengan firman. Jadi bagaimana cara mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Pastikan engkau benar dalam pandangan Tuhan. Lakukan firman. Jaga hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dijaga setiap hari. Firman ini menjadi patokan. Kalau melanggar, jangan lakukan. Kalau menyimpang dari firman, jangan lakukan. Karena ketika engkau melawan firman, berarti engkau sedang melawan Tuhan. Dan kalau kita melawan Tuhan, maka kuasanya menjadi pasif dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi berduka. Roh Kudus menjadi berduka dalam hidup kita, sehingga dia tidak bisa bekerja. Akhirnya yang bekerja apa? Kedagingan. Bisakah orang begini berdoa, Pak? Bisa banget berdoa. Bisakah begini melayani? Bisa. Tetapi tidak akan pernah maksimal hasilnya. Kenapa? Karena persekutuannya dengan Tuhan terganggu, kurang baik, kurang harmonis. Jadi para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, simple sekali. Cara mengaktifkan kuasa dalam dirimu, hidup aja sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup serius dengan Tuhan. Tidak perlu buat waktu puasa. Lihatlah, setan lari semua. Iblis lari kocar kacir. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menahan engkau. Karena engkau dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dan engkau menjadi manusia super secara roh. Bukan secara daging. Secara daging kita biasa aja. Orang kecil, orang lemah dalam pandangan manusia. Karena kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan begitu. Tetapi dalam roh, engkau menjadi manusia super. Kenapa? Karena engkau dikuasai oleh kuasa dari tempat maha tinggi, yang tidak ada satu kuasa di bawah kolong langit ini yang dapat menyamai kuasa tersebut. Dan kuasa itulah yang menguasai hidup kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Oh, ini amazing, dahsyat kuasa itu. Makanya setan lari. Kita buat iblis gemetar. Ini bukan cuma gemetar, lari tunggang langgang. Kenapa? Karena ada orang percaya yang diurapi Roh Kudus. Kenapa diurapi? Karena hidupnya dengan Tuhan, persekutuannya teratur secara baik. Jadi hidup benar. Setiap hari nih, baca, renungkan setiap hari. Lebih dari keinginan yang lain, kita harus punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Yang kuingini Tuhan saja. Itu kehausan akan Tuhan setiap hari. Itu membuat rohmu berkobar-kobar. Kalau rohmu berkobar-kobar, biarlah rohmu menyala-nyala, kata firman Tuhan, dan layanilah Tuhan. Iblis manapun
setan manapun, dedemit manapun, tukang santet manapun tidak berani atas kita. Haleluya. Ini orang-orang percaya kalau dengar tukang santet ngeri. Oh itu dukun, tukang santet, kita ngeri. Harusnya itu menjadi sarapan kita setiap hari. Kenapa? Karena tidak ada kuasa kekuatan manapun yang mampu menjamah orang percaya. Karena kuasa yang ada di dalammu lebih besar dari kuasa manapun yang ada di dunia ini. Itu kata firman. Jadi kalau hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, mengerti kehendak Tuhan dan menjalaninya setiap hari, saya pastikan dan Tuhan pastikan engkau punya kuasa, powerful hidupmu. Maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menjamah engkau. Dan digenapi firman Tuhan ini, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Haleluya. Jadi saudara orang percaya hari ini, kalau ada keluargamu, tetanggamu, teman-temanmu yang kesurupan, tidak usah panggil hamba Tuhan, tidak usah panggil pendeta, tancap aja sendiri, libas thinking, setan pasti lari. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi Pak, aku takut. Makanya serius dengan Tuhan supaya nggak takut. Karena Roh Kudus itu akan mendorong. Ingat firman Tuhan bilang 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Yang Tuhan beri itu roh ketertiban, keberanian untuk melangkah dalam firman. Engkau pasti bisa kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi caranya simpel. Untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya, hidup dalam kebenaran. Saya tidak bicara tentang penuh dan tidak penuh Roh Kudus. Itu hal lain, karena semua orang percaya karena firman Tuhan sudah diberi kuasa. Jadi jangan bilang begini, Pak, aku belum penuh. Itu nomor sekian itu. Yang pertama sekarang, sadarkan dulu dirimu bahwa engkau punya kuasa. Karena engkau orang percaya dan engkau sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ibarat gelas seperti ini yang tadinya kosong, semakin hari dia akan semakin diisi, semakin diisi, semakin diisi sampai dia penuh. Sampai dia penuh. Dari mana penuhnya? Persekutuanmu dengan Tuhan yang membuat bejana hidupmu semakin dipenuhi oleh urapan Tuhan. Mengalir Tuhan seperti sungai, mengalirlah di hati ini. Haleluya. Memastikan hidup kita hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, yakin. Ada banyak orang gak yakin dia punya kuasa. Ada banyak orang gak yakin dia dipilih Tuhan. Ada banyak orang gak yakin dia dipakai Tuhan. Ini problemnya. Jadi yakin dulu. Yakin bahwa engkau dipilih Tuhan. Yakin bahwa engkau dipakai Tuhan. Dia jawab, Pak, aku tidak sekolah. Itu bukan alasan. Aku tidak pernah teologi. Bukan alasan. Aku bukan pengkhotbah. Bukan alasan. Yakin dulu engkau dipakai Tuhan. Yakin dulu engkau dipilih Tuhan. Yakin dulu kau bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Itu dulu yang penting. Soal pendidikan pengetahuan menyusul. Murid-murid Tuhan juga orang-orang sederhana, gak sekolah. Tapi mereka berkuasa. Kenapa? Karena mereka yakin mereka dipilih sama Tuhan. Jadi, dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Jadi kita perlu yakin. Ingat, apa kata firman Tuhan? Doa orang benar. Kan? Surat Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin. Ada kata-kata yakinnya, saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi keyakinan ini begitu pengaruh, karena Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Jadi lawan dari mendua hati, yakin penuh. Engkau harus yakin, aku dipilih Tuhan. Kau yakin, aku bisa. Kau yakin, aku punya kuasa. Kenapa? Karena Tuhan yang urapi aku. Tuhan yang beri aku Roh Kudus. Sebab kalau engkau penuh keyakinan, setan tidak akan berani mendekat. Tapi kalau engkau ragu-ragu, takut, ngeri, nggak bisa, udah. Itu celah dan itu yang disukai oleh iblis.
Makanya benih keraguan itu yang selalu ditaburkan oleh iblis. Sehingga orang percaya meragukan Tuhan dan meragukan kuasanya. Sehingga anak-anak Tuhan banyak hidupnya pelin-pelan. Kurang pendirian, kurang teguh imannya. Di gereja imannya menyala-nyala. Begitu pulang ke rumah sepertinya berkurang kadarnya. Kenapa? Karena memang iblis menaburkan benih keraguan kepada orang-orang percaya. Jadi yakinkan dirimu engkau dipakai Tuhan. Yakinkan dirimu engkau dipilih Tuhan. Yakinkan dirimu engkau bisa melakukan hal-hal besar karena engkau orang percaya. Itu kata firman. Saya baca ulang kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka siapa? Saya, saudara. Akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Ini bicara tentang sengat maut, bisa, dan segala macam yang berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ada power, kekuatan, kuasa Roh Kudus, dunamos, dinamit yang bisa membuat sebuah ledakan besar, ledakan kuasa Allah turun bagi orang-orang percaya. Jika orang sakit doakan dalam nama Yesus, sembuh. Setan keluar, lari setan. Haleluya. Jadi sukacita menjadi hamba Tuhan. Kita dipercaya menjadi alat Tuhan untuk melayani, dan yakinkan dirimu engkau dipilihnya untuk menjadi saluran kemuliaannya bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati.